Chapter 14. Di tengah keramaian orang-orang yang berlalu lalang di kawasan Akihabara, ada 3 orang yang begitu mencolok dengan penampilan mereka. Seorang pemuda tampan berambut putih yang memakai t-shirt putih dengan tulisan Truth Seeker dan celana panjang berwarna hitam, pakaian yang sederhana namun semakin menonjolkan ketampanan pemuda itu. Dan di kedua sisinya, ada 2 gadis cantik, satu berambut pirang dan satu lagi berambut hitam. Mereka tak lain adalah Hada, Ruri, dan Marin. Saat ini Marin dengan ceria terus mengajak Ruri berbicara. Namun Ruri terus menggunakan Hada sebagai perisai untuk menghalangi Marin darinya. "Ruri-chan, Koroneko," potong Ruri pada ucapan Marin. "Hah," sahut Marin sedikit bingung. "Panggil aku Koroneko," tegas Ruri. "Kalau begitu, Koroneko-chan, ayo kita bertukar kontak line," pinta Marin. "Tidak," tolak Ruri. Kenapa?" keluh Marin. Tapi Ruri tidak menjawab dan hanya memalingkan wajahnya. Kedua tangannya masih meremas lengan baju Hada, namun kini lebih tenang. "Ayolah, Koroneko-chan, bertukar kontak denganku," ujar Marin membujuk dengan wajah penuh harap. Melihat Ruri tetap diam, akhirnya Marin hanya bisa menghela nafasnya. "Jangan terlalu memaksakan dirimu pada Ruri-chan, kita gawasan," ujar Hada. "Baiklah," keluh Marin sedikit kecewa. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah toko yang menjual berbagai macam game. "Toko game," ucap Marin. "Jika tak ada hal yang lain, mari kita berpisah di sini, kita gawasan." "Semoga kamu menikmati harimu," ujar Hada. Hada dan Ruri masuk ke dalam toko game itu tanpa ragu. Tunggu, aku juga ikut," balas Marin pergi menyusul mereka masuk. Di dalam toko, Hada membawa Ruri menuju ke depan rak yang menjual berbagai game bergenre RPG. Berbagai macam judul dan jenis game RPG ada di sana. Dimulai dari nyerangnya bergilir, hingga yang open world. "Menurutmu game mana yang harus kita datangi?" tanya Hada. "Datangi? Apa maksudmu dengan datangi?" tanya balik Ruri dibuat bingung. "Aku adalah penguasa multiverse, aku bisa mendatangi dunia apapun, baik dunia game, anime, maupun novel. Dan karena alasan kita adalah untuk melatihmu, maka kita butuh dunia yang mudah untukmu berlatih," ungkap Hada menjelaskan. Mata Ruri terbelalak, mulutnya sedikit terbuka karena ia begitu terkejut. Tunggu sebentar. Maksudmu kita bisa mendatangi dunia game apapun yang kita inginkan?" tanya Ruri. "Ya, jadi, game apa yang ingin kamu datangi?" sahut Hada. Ruri lalu tampak berpikir dengan serius sambil melihat-lihat game yang tersedia dan terpajang di rak yang ada di hadapannya itu. Kemudian ia memilih salah satu game yang paling ia kenal, itu adalah game berjudul Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. "Aku memilih game ini," ucap Ruri sambil menunjukkan game yang dipilihnya. "Wah, pilihan yang bagus, Koroneko-chan," ujar Marin yang tiba-tiba muncul di belakang Hada dan Ruri. Kedatangan Marin membuat Ruri melompat layaknya kucing yang melihat timun hijau, lalu bergerak ke arah Hada, kembali menggunakan Hada sebagai tameng. Melihat semua itu, Marin malah makin bersemangat karena Ruri benar-benar sangat imut mirip kucing. Marin pun ingin menangkap Ruri dan bersiap melompat untuk memeluknya. Tapi sebuah sentilan tiba-tiba saja mendarat di jidat Marin. "Oh, Hada-kun, kenapa kamu menyentilku?" protes Marin sambil memegangi jidatnya yang sedikit merah. "Agresimu itu membuat Ruri-chan kurang nyaman. Lagi pula apa yang sedang kamu lakukan di sini?" ujar Hada bersikap layaknya pelindung. "Aku, tentu saja sedang mencari referensi untuk cosplayku," jawab Marin. "Di toko game," sahut Hada. "Ya, untuk cosplay selanjutnya, aku ingin coba cosplay game tertentu," ungkap Marin lalu matanya melihat ke sampul kotak game di tangan Ruri. "Dan sepertinya, aku sudah menemukannya," lanjut Marin menambahkan. "Kamu ingin cosplay jadi siapa?" tanya Hada. "Ini, yang berambut ungu sepertinya menarik," jawab Marin. "Purple Heart, pilihan bagus. Tapi apa kamu yakin akan bisa memiliki estetikanya? Lagi pula pakaiannya sepertinya akan sulit dibuat," ujar Hada menganalisa. Itu ada benarnya juga sih," sahut Marin sedikit murung. "Kalau begitu,
bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Ajak Hada. Ikut dengan kalian. Ikut kemana? Tanya Marin sedikit bingung. Tentu saja ke dunia game, jawab Hada lalu menarik tubuh Ruri dan Marin. Kemudian ketiganya pun seolah diselimuti cahaya dan seketika pemandangan di sekitarnya berubah menjadi sebuah kawasan hutan. Marin dan Ruri terkejut. Mereka berdua mencoba melihat ke sekeliling mereka, dan memastikan kalau mereka memang benar-benar berada di hutan saat ini. Hada-kun, apa yang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba ada di sini? Tanya Marin cemas dan bingung. Tenangkan dirimu, kita hanya sedang berada di dunia game Neptunia, terutama di Timelin seri pertama, jawab Hada. Hanya sedang di dunia game. Apa maksudnya dengan hanya sedang ada di dunia game? Maksudmu seperti isekai. Apa kita sekarang ada di isekai? Gerutu Marin. Ya, kamu bisa menganggapnya begitu, sahut Hada. Tiba-tiba saja sesosok monster jeli biru mirip slime melompat dan mendarat di depan mereka. Kiyah, Hada-kun, apa itu? Teriak Marin sambil memeluk lengan Hada. Bukannya sudah jelas, itu slime. Atau kalau di dunia ini, itu disebut dogu atau semacamnya, balas Hada menjelaskan dengan tenang. Hada lalu menoleh ke arah Ruri dan berkata, Ruri-chan, ini kesempatanmu. Gunakan kekuatanmu untuk mengalahkan slime itu. Tapi Ruri terdiam dan tampak ragu. Aku belum tahu kekuatanku apa. Kamu belum mengajarkan cara menggunakannya, jawab Ruri. Status panel activate, ucap Hada. Lalu tiba-tiba di depan penglihatan Ruri muncul sebuah panel menunjukkan statusnya. Nama, Goko Ruri. Kelas, Dark Scientist. Level, 1. Strength, F. Vitality, E. Agility, D+. Dexterity, D+. Inteligensi, C. Wisdom, D+. Luck, D. Skill 1, Shadow Wall. Tipe aktif. Dengan mengaktifkan skill ini, pengguna dapat memasuki bayangan dan berjalan dalam dunia bayangan kemudian keluar melalui bayangan lain. Skill 2, Shadow Chat. Tipe pasif. Memberikan insting dan segala kemampuan kucing, akan semakin kuat jika berada di bawah bayangan. Magic 1, Dark Punishment, tipe kutukan, non-elemental, memberikan hukuman pada makhluk apapun sesuai dengan kejahatan dan dosa mereka. Pengguna bisa memberikan hukuman jenis apapun selama itu ada dalam imajinasi pengguna. Magic 2, Secret Darkness, tipe suci, non-elemental, memberikan penyembuhan pada luka dan penyakit, memberikan damage pada undead dan demon, tapi juga memberikan damage pada makhluk suci yang membelot ke dalam kejahatan. Mampu menciptakan kondisi pseudo darkness yang bisa dianggap sebagai bayangan meski di tempat tanpa bayangan. Ruri yang membaca semua itu terkejut karena rupanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa meski baru level 1. Kepercayaan diri Ruri pun kembali, dan kini Ruri telah siap untuk menyerang slime di depannya. Begitu rupanya. Daku adalah Valensain Koroneko, tentu saja Daku luar biasa. Dengan kekuatan kegelapan, Daku akan menghukum segala macam kejahatan, dengan hukuman yang menyakitkan. Rasakan ini, slime, Dark Punishment, ujar Ruri mengarahkan telapak tangannya ke arah Dogu di hadapannya. Dari telapak tangan itu pun melompat keluar sebuah kilat hitam dan langsung menyambar tubuh slime biru itu. Terbakarlah menjadi abu, ucap Ruri. Dan seketika, Dogu itu terbakar oleh api dan lenyap menjatuhkan beberapa item. Berhasil, ucap Ruri senang, tapi kemudian ia mengoreksi sikapnya dan melanjutkan, maksudku, lihatlah hasil akibat dari melawan Daku, Koroneko yang agung ini. Marin dibuat terkejut tak percaya, sementara Hada hanya bersikap biasa saja. Hada-kun, apa yang kulihat tadi nyata. Mataku tidak menipuku kan? Tanya Marin kepada Hada di sebelahnya. Tentu saja itu nyata. Itu adalah kekuatan Ruri-chan. Dan alasan kita di sini pun adalah untuk melatih kemampuan Ruri-chan, jawab Hada menjelaskan. Tapi, bagaimana bisa? Ucap Marin masih tidak mempercayai apa yang terjadi. Hei, kalian, berhenti di sana. Siapa kalian? Ucap seseorang dari belakang Hada dan Marin. Hada, Ruri,
dan Marin pun menoleh secara bersamaan dan berbalik melihat siapakah gerangan orang yang memanggil mereka Kitu. Terlihatlah, seorang gadis berambut coklat panjang yang sebagian diikat dengan gaya side ponytail menggunakan pita hijau, memakai jaket bertudung dengan warna biru tua, dan memakai rok pendek yang imut. Gadis itu melangkah mendekati Hada, Ruri, dan Marin, sambil memegang senjatanya bersiap menyerang kapanpun Hada dan yang lainnya melakukan pergerakan mencurigakan.